Oke, konten ini bukan ajakan jual beli saham apapun. Kita coba cari saham berkorelasi dengan saham yang sedang manggung. Ya, tapi tentu saja tetap stop loss. Oke, tanggal 28 kemarin MSCI-nya tiba-tiba naik. Ini daily chart. Nah, waktu itu MC-nya baru mulai perdagangan dari suspend pertama yang satu hari sebelumnya. Nah ini tanggal 28, karena terlalu naik banyak kan per hari-hari. Jadi dia suspend hari sebelumnya. Kemudian si MSCI-nya kencang dari pagi. Ya kan, karena mungkin bandar atau orang-orang dalam pindah ke MSCI dari MSIN. Karena dia mungkin di satu grup sama MNC bagian media kan. Nah ini sih tahu gitu mau logi. Oke, tanggal 31 kemarin ada berita tentang MSIN, Pak Haritano mau konsolidasi aset digital MNC Studio. Nah ini kan tanggal 31, jadi sampai tanggal 30 kita orang luar, kecuali orang dalam, wah tidak tahu ini MSIN kenapa begitu naik terus. Nah ternyata MSIN akan mengakuisisi perusahaan dari MNCN, akan mengakuisisi dari MNCN juga, jadi MNC Portal, MNC Digital Indonesia, terus mencaplok 99% saham MNC OTT Network dari IPTV. Ya karena ya hanya orang-orang dalam yang tahu keputusan ini, yang berita tadi, sebelum diberitakan, mereka berani HK terus ya kan? Lalu karena konten digital menjadi trending keyword saat ini, ya MSCI yang tadinya hanya perusahaan rugi mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan struktur bisnisnya di level owner atau manajemen. Jadi MSCI pun dibeli sama orang-orang dalam terlebih dahulu mungkin. Namun waktu itu saya nggak tahu beritanya pasti. Jadi hanya tebakan saja, tapi tetap pasang stop loss. Oke, jadi saya kumpulin MSCI ini dari sesi 1, mulai dari jam 11, kecil-kecil, ya karena dia bid offer-nya tipis soalnya. Nah, sebelum tanggal 28, dia volume rata-rata ya 1000, paling banyak 10.000, di bawah 1000 banyak kan. Nah, waktu itu saya pasang stop loss di 368, 2 tick bawah di average saya 372. Nah, karena saya lihat 366 barangnya cukup untuk buang barang saya. Nah, coba lihat. Nah, stop di sini. Oke, udah terjual secara otomatis, tapi ternyata terjualnya 362. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dengan slow motion lagi. Oke, ini slow motion 0,5, kecepatan 0,5. Oke, dia turun-turun. Nah, 366 itu 1000 lot, 364 1000 lot kan, masih utuh kan. Ya begitu udah mau sentuh, nah ini kan dicabut 1000, terus buang barang saya, tapi ini ada time lag sedikit, mungkin 0,5 detik. Lihat lagi apa yang terjadi tadi. 368 masih ada 600, terus 366 dan 364 dicabut, barang saya dibuang, tapi 368 kan barusan ada kan. Jadi di bid offernya ada lag sekitar setengah detik, jadi ini baru 362 nya jadi best bid. Kenanya buangan saya itu baru ditampilin, jadi ada yang lebih dulu membuang barangnya dia ke 368. Jadi barang saya kenanya 362 karena 36 dan 364 dicabut bidnya. Ya setelah kena stop loss saya nggak masuk lagi karena saya lihat daily chart-nya, oppositornya agak panjang juga, jadi mungkin ini momentum sebentar, tapi tiba-tiba ya begini terus, arah 3 kali. Sayang banget ketinggalan. Nah, kenapa saham arah dikocok-kocok terus ya? Kalau saya mikir dari sisi bandar, nah kenapa dia kocokin saham yang mau arah? Mungkin ada 3 skenario. Pertama, oke, bandar mau arahin, jadi pertama kali dia arah, tapi ada setan-setan yang buang di pucuk. Mungkin karena dia terlalu lama nunggu BP-nya, atau memang dia setan-setan dia naikin sengaja untuk keluar di pucuk. Nggak tahu. Nah, habis kebuka arahnya, bandar mungkin dia biarin dulu sampai dia hitung-hitung berapa jumlah dana dibutuhkan untuk diarahin lagi. Nah, jadi dia serok bawah, terus arah lagi. Atau kedua,
dia arahin, lalu ini kan 120 ribuan, tapi ganjelannya hampir semua barang dia. Misalkan 100 ribu itu barang dia di awal, di depan. Nah, terus ada yang mengekor untuk antri. Nah, dia udah lihat, jadi dia cabut 100 ribunya. Jadi tinggal 20 ribu, terus ya mungkin pelan-pelan atau sekaligus, dia cabut, terus di ganjelan, dia langsung buang ke orang lain. Jadi ya arahnya kebuka. Nah, mungkin dia biar realisasikan cuan dikit untuk ongkos, jadi ambil cuan dulu, lalu dia biarin turun, terus sorok lagi. Jadi ya 2 kali tektokan untuk ambil ongkos. Atau terakhir ini, mungkin kasus M-Sky-nya ini kali ya. Jadi orang-orang dalam udah dengar info dalam, jadi mereka rebutan beli. Jadi dia arah, tapi arahnya kebuka. Karena banyak nyangkut terus yang nunggu sekian lama dia beli dari sini tapi nggak naik-naik, jadi udah dia PP ya sudah mau jual ya kan. Jadi eh, arahnya kebuka, tapi ya siapa yang berani serok? Ya orang-orang yang semi orang dalam, teman-temannya orang dalam ini atau saudara atau keluarga ke, mereka ikut beli karena udah kebuka arahnya, jadi ya diarah lagi. Jadi keyakinan memicu keberanian. Ini cuma tebakan aja sih. Setelah saya kena stop loss, saya menunung, memikir kenapa saham ARA sering dikocok-kocok. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sih? Skenario apa yang dimungkinkan sih? Jadi ya ini hanya tebakan saja. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi karena bukan orang dalam. Jadi tetap menjaga kita dengan stop loss. Itu saja. Kemudian IPTV, saya masuk karena dia indungnya M-Sky. Kita lihat aja ya, shareholdernya ya dia pegang 91% M-Sky-nya. Jadi dia pemegang saham pengendali. Jadi waktu itu saya mikir, wah oke, M-Sky udah ketinggalan. Apalagi berikutnya yang bisa mengekor kekencangannya M-Sing dan M-Sky. Nah, tiba-tiba IPTV-nya mulai naik. Jadi ya saya ambillah IPTV. Oke, waktu itu saya mulai beli jam 9 lewat 10-an. Udah kumpulin 450 lot. Ini sampai jual kurang lebih 15 menit. Tapi ini kan 5 kali play speed. Jadi mungkin dalam 3 menit bisa lihat cicil beli dan jual waktu dia sudah mulai sedikit patah. Oke. Nah, saya ganti chart dengan IPTV. Oke, ini 1 menitan chart. Masih dia di atas area MA5. Terus saya pecahin lotnya secara random. Jadi sekali ambil sekitar 1-2 juta. Tapi jarang HK, saya tunggu di bid aja. Oke, sudah. Tapi jarang dikasih barangnya ya. Tapi oke, udah 570 lot. Nah, udah hampir 700 lot. Oke, saya acak aja random pecahnya. Dia nggak turun ke bawah MA5, tapi bidnya rapi kan, 1000. Mungkin ada niat untuk naikin, tapi over juga cukup tebal. IPTV itu sih sebenarnya dia juga sebelumnya volumenya sangat tipis. Nah, oke. Kalau kita lihat daily chartnya ya volumenya tipis, terus dia udah turun terlalu banyak. Jadi technical rebound juga masuk akal sih. Oke. Udah lewat hampir 5 menit, jam 9.22. Ya kan? Ya, asingnya jual terus. Saya cek IPTV, Brokos Zoom sampai
kemarin tanggal 28 beli dan jual siapa aja melalui broker yang mana. Oke. Nah, waktu itu harusnya kalau dia begitu kencang, harusnya ini enggak landai sih, harusnya dia shooting ke atas, tapi udah mulai sideways. Ini MA-nya sudah MA 5 dan 10 udah dekat. Tapi ada yang ganjilin 12.000 di 195. Jadi enggak enggak turun juga. Jadi saya sesuaikan lot lebih kecil. Nah, dia naik terus nih. Oh, oke, udah kencang nih. Udah harga sentuh 200. Oke, bidnya tebal. Tapi selling power-nya juga lumayan. Jadi ada perlawanan jual. Oke, sudah 900-an lot, 931. Tapi kelihatannya oke, ada tanda-tanda puncak. Biasanya oke, candle oke. Jadi setelah sentuh 208 dia nggak break lagi. Saya mikir gimana? Oh, ini tandanya mau patah ya. Tekanan jualnya lumayan. Jadi oke. Saya coba beli juga tipis-tipis. Oke, kali ini dia break atau enggak 208-nya. Terus 210-nya ada tembok juga. Nah, oke, udah mendekati, tapi overnya diisi terus. Nah, oke, dia nggak kuat kayaknya. Ganjilan pun orang nggak haka-haka. Jadi ya dibeli tadi yang 19 lot, terbeli, terus dia nggak kuat, candlenya udah merahnya lama. Jadi saya siap-siap jual, saya coba taruh di over. Nah, oke, dimakan. Udah. Ya, oke, 15 menit, 4%-an. Lumayan. Tapi ya memang ini saya waktu itu lot kecil karena daily chartnya masih downtrend. Walaupun trend MNC Group yang media udah mangkung kencang. Ya, terus sesuaikan ukuran aja, karena kalau dia naiknya kencang memang saya maunya average up, tambah lagi, tapi ternyata dia patah. Jadi saya jual dulu, terus mantau lagi, tapi ternyata setelah sentuh 208 ya dia nggak naik lagi. Jadi kurang menarik, saya nggak beli lagi. Bahkan hari kemudian dia ARB. Jadi ya kalau waktu itu saya nggak TP ya bisa aja nyangkut, tergerus profitnya. Oke, kemudian ASA tanggal 30. Ini saya beli karena ada momentum IPO-nya anak usaha. Nah, memang tanggal 30 saya cari saham-saham yang bisa di window dressing kan. Ini kan anak usaha ASA, namanya Autopedia, sukses siap IPO. Kalau Autopedia, dia kalau nggak salah jual beli mobil bekas atau lelang. Oke, kalau kita lihat prospektusnya ASLC, Adisarana Armada, yaitu ASA, dia pegang 77% jadinya setelah di IPO-in ASLC. Jadi kalau kita hitung, dikalikan dengan range harga yang paling bawah 200 rupiah dengan jumlah saham yang dipegang sama ASA 9,8 M, itu jatuhnya sekitar 1,9 triliun. Sedangkan ASA market cap-nya sekitar 11 triliun. Jadi sekitar 6% lah. Lumayan juga, walaupun 77% itu kan nggak bakal jual dalam waktu dekat. Tapi minimal disorotin pasar nilai potensi manggungnya ASLC nanti. Kalau kita lihat 2 hari yang lalu dia naik kencang juga kan, 6%. Nah, kalau kita lihat setelah itu dia 2 hari koreksi.
setahu saya saham ini kesukaan investor institusi-institusi. Jadi ya saya coba incar ini, harapnya bisa di window dress-kan. Nah, market cap-nya kan juga nggak terlalu gede, 11T ya masih bisa dibilang second tier lapis kedua. Dia bukan LQ45, dia hanya kompasnya 100 saja. Jadi harga close-nya mungkin bisa diangkat sama para institusi. Nah, oke, lihat. Jadi dari sesi 1 saya udah cicil beli. Sekarang pegang sekitar 120-an lot. Jadi udah jam 2.30. Nah, hampir waktu itu mau isi sampai sekitar 50 juta sih. Nah, oke, terus jam 2 tadi sudah harga low. Nah, ini saya mau pasang 27 lot secara mungkin terakhir untuk belinya karena ada koreksi. Kalau kita lihat 3 menitan chart asal waktu itu, oke, ini udah down, jadi nilainya hampir 50 juta. Harganya 3250, terus average saya 3274, sedikit nyangkut. Nah, tapi ini udah jam 2 lewat 51 kan, jadi udah pre-close, mau pasang jual di 3310. Oke, max sell 148 lot, saya pasang 3310. Terus ternyata, nah ini apa yang terjadi, jam 301 close nya 3320, berarti di atas jualan saya, ya kan. Nah, tapi masih ditampilin, jadi saya waktu itu coba jual 3320, tapi ternyata nggak masuk karena sudah terjual. Nah, coba lihat portnya ya kosong, jadi sudah terjual di harga 3320. Ya lucky aja sih, tebakan saya bisa berhasil ya. Terus beruntung harga jualnya juga pas. Kalau saya tadi serakah taruhnya di atas 3320, ya kemungkinan nggak kejual kan. Oke, inilah untuk naikin probabilitas menang. Jadi selalu diusahakan untuk pikir nextnya apa, berikutnya saham apa yang akan manggung, karena berkorelasi dengan saham yang sekarang manggung. Oke, tolong di-sharing pengalaman kalian kalau ada kayak gini melalui komen, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.